Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, setelah kita berdoa, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Jadilah anak yang mandiri. Anak-anak, apakah sudah semangat belajarnya pada hari ini? Ya, tentunya kita harus semangat ya. Semangat, 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 semangat untuk menjadi yang lebih baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 6. Pada hari ini kita akan mengetahui tentang sekolah Adiwiyata dan pola bangun datar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah sekolah Adiwiyata. Ada yang tahu sekolah Adiwiyata itu seperti apa? Yuk kita simak. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan pekarangan yang rapi dan indah. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak ada lagi nih alasan mengapa kita membuang sampah sembarangan ya. Tentunya kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan sekolah kita tetap sehat dan bersih. Oleh karena itu, di sekolah kita juga disediakan tempat sampah yang bertujuan untuk agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, kalian ketika sudah selesai jajan, makan bungkus makanannya itu, harap untuk segera membuangnya pada tempatnya ya, supaya tidak ada sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kita. Anak-anak, di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Seperti contoh pada gambar yang pertama di sini ada dipasang slogan yang berbunyi sekolahku aman, bersih dan sehat. Yang artinya berarti sekolah yang aman, terdapat sekolah yang bersih dan sehat. Nah, ini merupakan suatu slogan yang dipasang di sekolah bertujuan untuk agar lingkungan sekolah kita tetap bersih, aman, dan sehat. Nah, yang kedua,
berisikan slogan tentang jagalah kesehatan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk kita untuk selalu menjaga kesehatan di sekolah, yaitu dengan cara apa? Ada berbagai cara. Yang pertama, guru menjelaskan tentang belajar makanan sehat dan bergizi. Itu seperti apa? Dan yang kedua, minum air yang banyak dan sudah dimasak airnya. Dan yang ketiga, kita selalu mencuci tangan dimanapun kita berada, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kita harus rajin mencuci tangan supaya badan kita tetap sehat, tidak ada penyakit. Anak-anak, untuk menjadi sekolah adiwiyata, pekarangan sekolah harus dijaga kebersihan dan keindahannya. Berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarang sekolah kita, yaitu yang pertama, menyapu pekarangan kita setiap hari, seperti yang dilakukan oleh Udin, yaitu menyapu pekarangan supaya bersih. Yang kedua, membuang sampah yang berserakan seperti yang dilakukan oleh Dayu dan Beni, yaitu membuang sampah yang berserakan supaya lingkungan kita dilihatnya nyaman. Yang ketiga, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar seperti yang dilakukan oleh Siti dan Edo. Di sini Siti sedang menyirami tanaman supaya tanamannya subur dan sehat. Sedangkan di sini ada Edo, yaitu yang sedang mencabut rumput-rumput liar. Dan yang keempat yaitu adalah membersihkan selokan atau got supaya tidak tergenang atau mampet. Anak-anak, dalam menjaga kebersihan sekolah yaitu dilakukan oleh semua warga sekolah ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Nah, kita lihat pada gambarnya di sini. Di sini sedang anak-anaknya melakukan kerja bakti bersama Bapak Guru. Jadi tidak hanya siswa-siswa saja ya yang melakukan kegiatan kebersihan, tetapi Bapak gurunya juga. Dan semua warga sekolah ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah demi untuk mewujudkan kebersamaan dan menciptakan suatu persatuan di lingkungan sekolah. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Ada apa saja sih manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah dan apa akibatnya apabila kita tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah? Yang pertama, kita lihat dulu manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah, yaitu yang pertama, tercipta persatuan dan kesatuan. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Anak-anak, apabila suatu pekerjaan dilakukan secara bersama dan gotong royong, maka pekerjaannya pun menjadi lebih ringan dan waktunya pun lebih cepat juga ya. Maka dari itu, apabila kita ada kegiatan secara bersama, ada kerja bakti bersama, maka kita harus melakukannya dengan bersama supaya pekerjaannya menjadi lebih ringan dan lebih cepat. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Dan yang keempat, memiliki banyak teman. Selain manfaat, ada juga akibat apabila kita tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah. Yang pertama yaitu terjadi pertengkaran. Yang kedua, pekerjaan pun terasa lebih berat apabila
apabila kita kerjakan secara sendiri. Yang ketiga, timbul permusuhan, dan yang keempat, tidak memiliki teman. Dayu dan Edo bekerja sama untuk mengangkat meja yang telah digunakan untuk dikembalikan ke tempat semula. Lihat pada gambarnya di sini, ada Dayu dan Edo yang saling bekerja sama untuk mengangkat meja, merapikan meja ke bentuk semula, dilakukan secara bersama. Ketika dilakukan secara bersama, maka pekerjaannya pun juga menjadi terasa lebih ringan. Dayu pun berkata, ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama supaya meja diangkat terasa lebih ringan dan supaya lebih cepat juga. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan secara bersama maka akan cepat selesai dan akan cepat terasa ringan. Anak-anak, mari kita perhatikan bentuk dari permukaan meja yang diangkat oleh Dayu dan Edo. Kira-kira apa ya bentuknya? Ya, betul sekali. Permukaan meja yang diangkat oleh Dayu dan Edo yaitu adalah berbentuk persegi atau segi empat. Permukaan meja berbentuk persegi. Persegi dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi membentuk pola dengan bangun datar lain. Anak-anak, coba kita perhatikan kumpulan bangun datar berikut yang membentuk pola tertentu. Pada gambar pola yang pertama, kita perhatikan coba. Yang pertama ada gambar segi empat atau persegi. Pola yang kedua yaitu ada gambar segitiga. Pola yang ketiga yaitu adalah segi empat atau persegi. Pola yang keempat yaitu adalah segitiga. Pola yang kelima yaitu adalah persegi. Pola yang keenam yaitu adalah segitiga. Dan untuk yang terakhir di sini pola ketujuh, kira-kira apa ya gambarnya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pola selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pola persegi. Anak-anak, pola bangun datar pada gambar yang pertama yaitu membentuk pola persegi, segitiga, persegi, segitiga, persegi, segitiga, dan persegi. Selanjutnya, pola bangun datar yang kedua yaitu ada apa saja polanya? Yang pertama ada persegi, ada segitiga, ada segitiga, ada persegi, ada segitiga, ada segitiga, ada persegi, ada segitiga, dan segitiga. Jadi, pola yang kedua membentuk pola yaitu 1 bangun datar persegi, 2 bangun datar segitiga, terus 1 bangun datar persegi, 2 bangun datar segitiga, 1 bangun datar persegi, dan 2 bangun datar segitiga. Itulah pola bangun datar yang kedua. Selanjutnya ada pola gambar bangun datar yang ketiga. Coba kita lihat di sini. Yang pertama polanya adalah persegi, yang kedua adalah persegi, yang ketiga adalah segitiga, yang keempat adalah persegi, yang kelima adalah persegi, yang keenam adalah segitiga. Nah, anak-anak, kira-kira untuk mengisi pola ketujuh gambarnya apa ya? Dilihat di sini. Ya, benar sekali. Pola yang ketujuh yaitu adalah pola segitiga. Yang kedelapan selanjutnya yaitu ada persegi, dan yang kesembilan yaitu adalah segitiga. Selanjutnya apa untuk mengisi yang terakhir polanya? Yaitu adalah segitiga. Nah, anak-anak, pada pola gambar bangun yang ketiga yaitu ada 2 bangun datar persegi, 1 bangun datar segitiga, 2 bangun datar persegi, terus 2 bangun datar segitiga, terus 1 bangun datar persegi, dan
2 bangun datar segitiga. Sekian, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa, setelah kalian simak video pembelajaran kita pada hari ini, kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan ya nak. Sampai jumpa, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.